Puncak arus balik Kuala Namu membludak. Bobi gelar sidak hari pertama di rumah sakit. Lomang panas jadi oleh-oleh. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, puncak arus balik di Bandara Internasional Kuala Namu membludak. Jumlah penumpang lebih dari 28.000 orang. Penumpang didominasi tujuan Jakarta dan Malaysia. Lonjakan arus balik yang terjadi pada +5 Lebaran sesuai prediksi pengelola Bandara Kuala Namu. Pada H+5 sebanyak 28.000 orang lebih memadati bandara dengan tujuan terbanyak Jakarta dan Malaysia. Menurut Officer in Charge OIC Bandara Kuala Namu, Dedi Bayunegara, meski terbilang padat, namun lonjakan penumpang tahun ini sedikit lebih kecil dibanding tahun lalu. Untuk rute favorit pada arus balik ini, rute domestik masih banyak didominasi jurusan Jakarta yang umumnya memang akan kembali beraktivitas. Sedangkan untuk rute internasional, negara Malaysia menjadi yang terfavorit. Puncaknya arus balik itu penumpang di Bandara Kuala Namu datang dan berangkat berkisar 28.600 lebih kurang datang dan berangkat. Dibanding dengan hari sebelumnya, tanggal 5, itu berkisar 24.400. Untuk jumlah penerbangannya sendiri Pak, sampai berapa banyak itu Pak terakhir? Nah, hari kemarin 168 pergerakan pesawat. Pantauan di lokasi, sejumlah calon penumpang di Bandara Kuala Namu masih terlihat cukup padat, terutama di area keberangkatan. Mereka umumnya pekerja yang akan kembali bekerja setelah sepekan lebih libur Lebaran. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Jalan Panglima Denai Medan dihajar warga setelah menganiaya ibunya. Pelaku dihajar warga hingga babak belur. Hanya karena tidak diberi uang, seorang pria di Jalan Panglima Denai Medan tega menganiaya ibu kandungnya. Aksi pelaku diketahui warga dan langsung menjadi bulan-bulanan warga setempat. Dalam rekaman video amatir, pelaku berinisial FD terlihat lemas setelah dipukuli warga sekitar rumahnya di Jalan Panglima Denai Medan. Pelaku nyaris membunuh ibu kandungnya pada Kamis malam lalu. Pria berumur 42 tahun ini diduga kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya. Pelaku kemudian diamankan petugas Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, Ajun Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra membenarkan motif pelaku menganiaya ibunya karena kesal tidak diberi uang. Pelaku disebutkan selalu dalam pengaruh narkoba. Selain kerap menganiaya ibunya, pelaku juga ternyata tercatat sebagai residivis dalam kasus penusukan pamannya sendiri. Pelaku ini juga hasilnya positif, terduga menggunakan methamphetamine ataupun obat-obatan, sehingga yang bersangkutan juga setelah kita cross check juga dari keterangan juga dari ibunya juga menyampaikan yang bersangkutan masih dalam rangka bebas bersyarat. Kini pelaku terancam kembali di penjara karena ulahnya yang mengancam akan membunuh ibunya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain itu, pulau seluas 1,3 hektar ini mampu menjadi benteng alami saat air pasang laut. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil.
Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku pulau burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini pulau burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajan penggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada pulau burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, pulau burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gubernur sidak di rumah sakit, saksikan usai jeda. Saudara, hari pertama masuk kerja Gubernur Sumatera Utara gelar inspeksi mendadak di Rumah Sakit Haji Medan. Beberapa stok obat ditemukan habis. Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution gelar sidak ke Rumah Sakit Umum Haji. Sidak ini memastikan kondisi pelayanan dan ketersediaan alat dan obat di Rumah Sakit Haji. Antrian pasien lumayan panjang saat hari pertama kerja. Selain bertemu pasien, Bobi juga sempat mendengar keluhan warga. Dalam sidak ini, Gubernur temukan pasien yang tidak mendapatkan obat akibat rumah sakit kehabisan stok. Kekosongan obat ini disebabkan rumah sakit yang masih terutang kepada vendor, sehingga permintaan obat tidak bisa dilakukan. Bobi Nasution bilang dirinya menerima beberapa laporan pasien yang tak mendapatkan obat hingga beberapa minggu. Belum dibayar kata Ibu Direkturnya. Belum dibayar? Belum ada dananya atau belum dibayarkan Pak? Belum ada dananya Bu? Belum ada dananya. Belum ada dananya kata Ibu. BPJS-nya. Nanti kita lihat, kita Ada permainan dalam pengadaan obat ya? ya nanti makanya kita lihat. Kita hari ini ngecek dulu. Saya nggak mau banyak statement dulu karena kita cek dulu di lapangannya udah kelihatan. Tinggal sistemnya nanti baru kita pelajari. Sementara Direktur Utama Rumah Sakit Umum Haji Medan Sri Suryani Purnamawati bilang belum mengetahui secara rinci jenis dan jumlah obat yang kosong. Sri juga mengakui keterlambatan mereka mengantisipasi stok obat yang menipis. Satu alternatifnya adalah kita itu memesan ke apotik pendamping. Tetapi terkadang memang ini harus kami akui, kadang informasi itu bahwa pasien sudah menunggu lama itu tidak semuanya sampai kepada pejabat pengadaan. Rumah sakit disebutkan belum bisa langsung melunasi utang ke vendor akibat beberapa kendala, salah satunya pihak BPJS belum membayarkan klaim. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, masa akhir libur Lebaran 2025, penjualan tiket mencapai 81%. 3 stasiun seperti Medan, Kisaran, dan Rantau Prapat cukup padat. Selama masa angkutan Lebaran tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia di Phase 1 Sumatera Utara telah memberangkatkan penumpang sebanyak 141.143 orang. Penumpang kereta api jarak jauh relasi Medan Tanjung Balai dan Medan Rantau Prapat tercatat sebagai penumpang terbanyak. Dari total tiket sebanyak 176.552 untuk perjalanan jarak jauh sudah terjual 81%. Salah seorang penumpang tujuan Rantau Prapat menuju Medan, Cita Maulidia, bilang perjalanan kereta api tepat waktu meski ada peningkatan penumpang tidak menyebabkan antrian. Ini sih tempat duduknya nyendernya kayaknya kurang terlalu tegak, terus nggak bisa diperbaiki kursinya. Berarti kurang ini ya, kurang bisa istirahat di badannya.
jadi agak tegak posisinya. Selama masa angkutan Lebaran 2025, 3 stasiun dengan kedatangan penumpang tertinggi, yakni Stasiun Medan, Rantau Prapat, dan Stasiun Kisaran. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dodol alame merupakan panganan yang ramai diburu pada Hari Raya Idul Fitri. Panganan sejenis dodol ini menjadi oleh-oleh dan disantap bersama keluarga. Panganan sejenis dodol ramai diburu warga di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Panganan dodol ini menjadi primadona karena salah satu jajanan khas Mandailing Natal. Saat musim mudik tiba, permintaan terus meningkat. Banyak warga membeli untuk sekedar oleh-oleh. Proses pembuatan panganan ini juga tidak rumit. Hanya saja butuh waktu hingga 6 jam agar perpaduan beras ketan, gula merah yang telah dicairkan menyatu dan menjadi panganan yang nikmat ketika disantap. Untuk menjaga aroma, sedikit campuran kayu manis pada proses pembuatannya. Rozi, seorang pembuat dodol alame, mengaku menghabiskan 45 kg bahan baku perharinya seiring permintaan yang meningkat di masa mudik saat ini. Yang pertama, kita menggunakan tepung beras ketan, terus menggunakan santan kelapa murni, terus menggunakan gula aren, dan ditambah sebagai pewangi itu digunakan kayu manis. Terus satu lagi yang memakai gula putih sebagai pemanis rasa. Panganan manis dan gurih ini dibanderol harga sebesar Rp12.000 untuk satu baul-baul pembungkus khas yang terbuat dari pandan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Lemang panas Medan jadi oleh-oleh, saksikan usai jeda. Saudara, salah satu masjid unik di Kabupaten Karo adalah Masjid Muhammad Cheng-ho. Masjid bernuansa Tionghoa ini berdiri sejak 2 tahun lalu. Inilah suasana Masjid Muhammad Cheng-ho yang berada di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Masjid berarsitektur Tionghoa ini dibangun untuk mengenang Muhammad Cheng-ho dan juga sebagai wadah berkumpulnya umat Muslim Tionghoa yang ada di Kabupaten Karo. Selain itu, masjid ini juga dibangun untuk mengenang tokoh Tionghoa Muslim. Warna merah dan kuning emas mempertegas nuansa Tionghoa. Ini keinginan kita untuk menyatukan, mengumpulkan saudara-saudara kita yang Tionghoa, yang Muslim ya, juga adalah bagian daripada bentuk keinginan membuat masjid ini. Karena mereka itu, ya, secara fisik ataupun secara psikologisnya dia merasa bahwa dia sudah punya masjid di Cina. Betul ya. Sampai saat ini, masjid ini menjadi wadah silaturahmi umat Muslim Tionghoa dari berbagai daerah. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi wisata Anugerah Indah Sipan. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Sipan, Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola. Salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Nailah, salah seorang pengunjung asal Kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan pastinya tempat ngecampnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu.
fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman deket sih Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk kesini gitu. Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, jajanan lomang panas di Jalan Flamboyan Medan ketiban rezeki. Dengan rasa yang khas, warga menjadikan kudapan beras ketan ini menjadi oleh-oleh dari Medan. Kudapan lemang merupakan makanan khas yang terkenal dari tebing tinggi Sumatera Utara. Biasanya dagangan lomang panas Jaya yang terletak di Jalan Flamboyan Medan ini hanya jajanan biasa. Namun karena racikan, aroma khas dan rasa yang gurih membuat kuliner ini digemari warga. Tak hanya sekedar jajanan, warga kini sudah menjadikan jajanan ini menjadi kuliner oleh-oleh dari Medan. Karafi, penjual lomang, bilang sehari mereka mampu memproduksi 200 batang lemang. Sedangkan akhir pekan penjualan meningkat menjadi 500 batang. Lemang ini sering dijadikan warga sebagai oleh-oleh. Mungkin yang membedakan di selai serikayanya orang pada buat selai serikayanya mungkin agak bulan gitu ya. Kelezatan lomang ini diakui Amirullah, warga luar kota Medan ini bilang selalu membeli lemang di sini saat berkunjung ke kota Medan. Kita dari Depok kan, tiap pulang ke Aceh mampir di Medan, kita mampir di Medan dibeli lemang ini. Nah, soalnya rasanya sih enak gitu. Oh, berarti bukan kali pertama nyoba lemang meskipun abang warga Depok ya bang? Depok, Jawa Barat. Ya. Untuk cita rasanya sesuai nggak di lidah abang yang notabene bukan masyarakat Sumatera Utara ini? Kalau masalah rasanya sih udah sesuai sih. Ya. Untuk harga masih terjangkau, hanya dengan Rp40.000 warga sudah dapat menikmati lomang panas ditambah selai khas buatan pedagang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.